Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi anak-anak Umi semua. Semua kabarnya sehat ya? Amin ya rabbal alamin. Gimana tadarusnya? Udah sampai juz berapa? Atau sudah sampai ayat berapa? Halaman berapa? Umi berharap anak-anak Umi semua tadarus Al-Qur'annya jangan ada yang kendor ya. Ayo semua perbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan itu bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam. Bulan yang terdapat banyak keutamaan, yang keutamaan tersebut itu tidak ada di bulan-bulan selain Ramadan. Wah, jadi bulan Ramadan ini baik sekali untuk melaksanakan hal-hal kebaikan karena lipat ganda dari pahalanya itu sangat luar biasa. 700 kali lipat lebih baik dari amalan-amalan yang kita lakukan di bulan selain bulan Ramadan. Begitu. Keutamaan bulan Ramadan, umat muslim itu berlomba-lomba loh dalam melaksanakan. Seperti yang kita bisa lihat sekarang ini, masjid, musola itu dipenuhi oleh orang-orang yang sholat tarawih. Merinding gak kalau melihat setiap hari masjid berisi orang-orang muslim yang semangat sekali beribadah. Lalu syiar-syiar Al-Quran yang terdengar dari sudut manapun, di kota, di desa, itu berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Oleh karenanya, kita sebagai umat muslim yang masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai sia-siakan bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 kado istimewa untuk umat muslim selama bulan Ramadan. Hah? Ada kado Umi? Iya, apa aja Umi? Kadonya yang pertama adalah rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah maghfirah atau ampunan. Yang ketiga, umat muslim bakal dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, awalu syahrin Ramadana rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhirahu rizqun minan nar. Artinya, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Dari Ibnu Khuzaimah. Oke, baiklah anak-anak Umi semua yang sholih dan sholihah, pembahasan pagi ini yaitu tentang meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap muslim di dunia. Karena peran rahmat Allah ini sangatlah penting loh. Jadi begini, ada suatu kisah di mana orang tersebut semangat sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang jadi larangan itu dia tidak melakukan, dan segala yang menjadi perintah dia lakukan semuanya. Bahkan sunnah-sunnahnya juga dilakukan. Akan tetapi yang menjadikan ia masuk surga itu bukan amal yang dia lakukan selama di dunia, akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di sini Umi ada kisah nih. Jadi seperti ini kisahnya. Berkaitan dengan ini, penting untuk kita simak kisah seorang hamba taat yang beribadah selama 500 tahun. Tapi ia masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat Allah. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya
Eh, Sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas bumi." 500 tahun, bayangkan. Ringkas kisah, hamba orang itu memohon kepada Allah mencabut nyawanya dalam keadaan sujud, dan jasadnya tetap utuh sampai tiba hari kiamat. Doanya dikabulkan. Begitu di akhirat, Allah berkata padanya, "Hambaku, engkau kumasukkan surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal. Seharusnya dia protes. Yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah. Setelah dihitung, ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke neraka. Sebelum dimasukkan ke neraka, hamba itu mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dan yang bisa membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kisah tersebut juga dipertegas hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dan dicatat oleh Abu Lais alaihissalam Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin, disebutkan yang artinya, para wali abdal dari umatku tidak masuk surga karena banyaknya sholat dan puasa, melainkan karena Allah merahmati mereka sebab hati yang bersih, jiwa yang dermawan, dan menyayangi setiap muslim. Nah, sudah bisa difahami ya bahwa ibadah yang kita lakukan bertahun-tahun selama hidup di dunia itu belum tentu bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa apa, Umi? Yaitu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai hamba Allah. Jadi kalau kita membahas tentang rahmat Allah, memang bisa menjadikan diri kita itu senyum-senyum sendiri. Wah, berarti kasih sayang Allah itu luar biasa ya. Oke, maka dari itu di bulan Ramadan ini, ayo kita ibadah yang semangat. Nah, yang perlu dicatat adalah bukan berarti kita menomorduakan ibadah sehingga kita hanya meminta rahmat aja kepada Allah. Bukan begitu. Nah, yang perlu kita catat adalah kita semangat beribadah untuk mencapai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan Ramadan ini. Oke, seperti biasa motivasi dari Umi, semangat tadarus Al-Qur'annya, semangat puasanya, zikirnya, dan tetap semangat juga belajarnya. Semoga kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita tutup tausiah pagi ini dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.